aku akan menjelaskan lebih lanjut dari analisis yang sudah kita kelola datanya pada video sebelumnya. Langsung saja. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan hasil dari analisis faktor yang telah kita lakukan pengolahan datanya pada video sebelumnya. Langsung saja kita ke faktor analisis kasus yang pertama. Di sini dapat kita lihat KMO-nya dan Bartlett test-nya. Di sini KMO sebesar 0,560 berada di atas 0,05 dan signifikannya di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,01. Pada tabel KMO ini dan Bartlett test ini terlihat angka KMO Measure of Sampling Education-nya atau MSA-nya adalah sebesar 0,560 karena nilai 0,560 lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan kecukupan dari sampelnya. Angka KMO dan Bartlett test atau yang tampak pada nilai C-square-nya sebesar 57,339 dengan nilai signifikan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antar variabel dan layak untuk diproses lebih lanjut. Kemudian di sini ada tabel communities, yaitu memiliki variabel-variabel yang berbeda, mulai dari variabel irit, onderdil, harga, model, warna, awet, promosi, hingga kredit. Di sini inisialnya memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 1000 dan extraction yang berbeda. Pada tabel ini menggunakan metode ekstraksi principal component analysis. Nah, dari tabel communities ini variabel iritnya sebesar 0,775. Hal ini berarti sekitar 77,5% varians dari variabel irit dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel onderdil sebesar 0,729. Hal ini berarti 72,9% varian dari variabel onderdil dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Demikian juga untuk variabel yang lain. Nah, di sini semakin kecil nilai komunitasnya, berarti semakin lemah hubungan dengan faktor yang terbentuk. Kemudian di sini ada tabel total variance explain-nya. Di sini memiliki komponen 1 hingga 8 dan total yang berbeda, serta initial agent values of variance-nya juga berbeda, dan kumulatifnya juga memiliki data yang berbeda, serta total dan variance yang berbeda. Dan di sini ada total variance explain juga memiliki 3 komponen mulai dari 26,999, kemudian 46,89 dan 60,800. Nah, pada data ini menggunakan metode extraction principal component analysis. Pada tabel ini menunjukkan ada 3 faktor yang terbentuk dari 8 variabel yang dimasukkan. Masing-masing faktor agent value-nya lebih dari 1 dan faktor agent value sebesar 2,160 dengan varians 26,999%. Faktor kedua agent value sebesar 1,527 dengan varians sebesar 19,90%. Faktor ketiga agent value-nya sebesar 1,177 dengan 14,711%. Nah, nilai agent value-nya menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians dari 8 variabel yang telah dianalisis. Bila semua variabel dijumlahkan bernilai 8 atau sama dengan banyaknya variabel, maka data yang kita dapat adalah sebesar 21,60%, kemudian 15,27% dan 11,77%. Dari total varians, apabila dari 8 variabel diekstrak menjadi 3 faktor, maka dapat kita hitung 21,60% ditambah dengan 15,27%, kemudian ditambah dengan 11,77%, maka hasil yang kita dapatkan adalah sebesar 48,64%. Besarnya varians yang mampu dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk adalah 48,64%, sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 51,36% dijelaskan oleh faktor
lain yang tidak diteliti. Kemudian kita bisa melihat di sini adalah tabel komponen matriks. Di sini memiliki variabel-variabel yang berbeda, mulai dari variabel irit hingga variabel kredit. Di sini memiliki 3 komponen dengan nilai-nilai yang berbeda. Di sini menggunakan metode extraction yaitu principal component analysis. Nah, dari komponen matriks dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel irit memiliki korelasi antara variabel irit dengan faktor 1 sebesar 0,397, faktor 2 minus 0,85, faktor 3 0,768. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel irit masuk ke dalam faktor yang ketiga, karena korelasinya paling tinggi di antara faktor yang lain. Demikian juga untuk faktor loading variabel yang lain. Maka di sini variabel underdeal masuk ke dalam faktor 1, variabel harga masuk ke dalam faktor 2, kemudian variabel model masuk ke dalam faktor 1, variabel warna masuk ke dalam faktor 1, variabel awet juga masuk ke dalam faktor 2, kemudian variabel pelayanan kasir masuk ke dalam faktor 2, dan variabel keberagaman produk masuk ke dalam faktor 1. Setelah dilakukan pengujian ulang, maka tabel KMO dan Bartlett testnya akan seperti ini. Di sini KMO-nya berada tetap di atas 0,05 yaitu sebesar 570 dan signifikannya berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,001. Kemudian pada tabel communitiesnya, mulai dari variabel irit hingga variabel kredit memiliki extraction yang berbeda dan inisial yang bernilai sama. Kemudian kita masuk ke dalam total variance explain-nya. Di sini komponen dari 1 hingga 7 memiliki total yang berbeda, variance yang berbeda, kumulatif yang berbeda, dan total yang berbeda. Nah, dari total variance explain-nya terdapat 3 komponen extraction sums of square loadings kumulatif, yaitu sebesar 30,520, komponen yang kedua 49,190, komponen yang ketiga 64,394. Data ini menggunakan metode extraction principal component analysis. Kemudian kita lihat lagi komponen matriksnya. Dari variabel irit hingga variabel kredit memiliki komponen yang berubah dan nilai yang berbeda-beda pula. Kemudian kita masuk ke dalam faktor analisis kasus yang kedua. Bisa dilihat di sini adalah tabel communities. Di sini dari variabel gaji, kemudian komisi, bonus, absen, tes, anak, dan kunjung memiliki inisial yang bernilai sama, yaitu sebesar 1000 dan extraction yang berbeda. Communalities-nya menggunakan metode extraction principal component analysis. Nah, dari tabel communalities-nya, variabel gaji besarnya 0,747, yang berarti sekitar 74,7% varians dari variabel gaji dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel komisi 0,597, hal ini berarti 59,7% varian dari variabel komisi dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Demikian juga untuk variabel yang lain. Semakin kecil nilai komunalitasnya, berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Kemudian di sini ada tabel total variance explain. Di sini ada komponen 1 hingga 7 memiliki total yang berbeda, initial agent values of variance yang berbeda, kumulatif yang berbeda, total yang berbeda, serta variance yang berbeda. Nah, dari tabel total variance explain, kita memiliki 3 komponen dari extraction sums of square loadings kumulatif. Nah, pada tabel explain di atas ini menunjukkan ada 3 faktor yang terbentuk dari 7 variabel yang dimasukkan. Masing-masing faktor agent value-nya lebih besar dari 1.
atau di atas 1. Faktor 1 eigenvalue sebesar 2,687 dengan varians 38,387%. Faktor 2 eigenvalue sebesar 1,192 dengan varians 17,27%. Faktor ketiga eigenvalue sebesar 1,44 dengan 14,920%. Nah, dari nilai eigenvalue-nya menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians dari 7 variabel yang dianalisis. Bila semua variabel dijumlahkan bernilai 7 atau sama dengan banyaknya variabel, maka nilai yang kita dapat adalah sebesar 26,87%, kemudian 11,92%, dan 10,44%. Total variance apabila dari 7 variabel diekstrak menjadi 3 faktor adalah sebesar 26,87% ditambah 11,92%, kemudian ditambah dengan 10,44%, maka hasil yang kita dapatkan adalah sebesar 49,23%. Sedangkan untuk 50,77% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kemudian kita bisa melihat di sini komponen matriksnya dari variabel gaji hingga kunjung memiliki komponen 1, 2, 3 yang berbeda. Nah, dari komponen matriks tersebut dapat kita ketahui bahwa variabel gaji dikatakan masuk ke dalam faktor 1 karena korelasinya paling tinggi di antara faktor yang lain. Kemudian untuk variabel underdeal masuk ke dalam faktor 1, variabel harga masuk ke dalam faktor 1, dan variabel absen juga masuk ke dalam faktor 1, serta tes juga masuk ke dalam faktor 1. Kemudian untuk variabel anak masuk ke dalam faktor 2, variabel kunjung masuk ke dalam faktor 3. Kemudian kita melakukan pengujian ulang. Setelah melakukan pengujian ulang, maka nilai KMO dan Bartlett testnya akan berubah menjadi seperti ini, tetapi masih berada di atas 0,05 yaitu 0,507 untuk KMO-nya, dan untuk signifikannya berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,00. Kemudian kita langsung ke total variance explain-nya. Di sini memiliki komponen yang berbeda dari 1 hingga 7 komponen dan memiliki total yang berbeda, initial eigenvalues-nya yang berbeda, kumulatif yang berbeda, total yang berbeda, serta extraction sums of square loadings of variance-nya juga berbeda. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa total variance explain dari extraction sums of square loadings kumulatifnya di komponen pertama sebesar 38,387 dan komponen kedua 55,414 dan komponen ketiga sebesar 70,334. Total variance explain ini menggunakan metode extraction principal komponen analisis. Nah, di sini kita melihat lagi komponen matriksnya memiliki komponen-komponen dari tabel 1, 2, 3 yang berbeda dan variabel-variabel yang berbeda dari gaji hingga bonus. Pada tabel komponen matriks ini, metode extraction-nya menggunakan prinsipal komponen analisis. Kemudian kita masuk ke dalam faktor analisis kasus yang ketiga. Bisa kita lihat bahwa di sini tabel KMO dan Bartlett test sebesar 0,507 untuk KMO dan signifikannya 0,00, di mana di sini KMO-nya di atas 0,05 dan signifikannya berada di bawah 0,05. Pada tabel KMO dan Bartlett test ini terlihat angka KMO Measure of Sampling Education-nya atau MSA-nya sebesar 0,507. Karena nilai 0,507 lebih besar dari 0,5, hal ini menunjukkan kecukupan dari sampelnya. Angka KMO dan Bartlett test yang tampak pada nilai C-square sebesar 94,077 dengan nilai signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antar variabel dan layak untuk diproses lebih lanjut.
Kemudian kita lihat pada tabel communitiesnya di sini. Di sini memiliki variabel Z gaji, Z konsumsi, Z bonus, Z absen, Z tes, dan Z anak, serta Z kunjung. Nah, pada variabel ini memiliki awalan Z di mana di sini datanya telah distandarisasi lebih dahulu. Untuk kolom inisial memiliki nilai yang sama, yaitu sebesar 1000, dan extraction memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, dari tabel communalitiesnya, variabel gaji sebesar 0,747. Hal ini berarti 74,7% varians dari variabel Z gaji dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel Z konsumsi 0,597. Hal ini berarti 59,7% varian dari variabel Z konsumsi dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Demikian juga untuk variabel yang lain. Maka di sini semakin kecil nilai communalitiesnya, berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Kemudian di sini dapat kita lihat tabel total variance explained. Di sini memiliki komponen 1 hingga 7 dengan total yang berbeda, kemudian initial agent values of variance yang berbeda, kumulatifnya juga berbeda, serta total dan extraction sums of square loadings of variance-nya juga berbeda. Nah, dari total variance explained ini kita memiliki 3 komponen dari extraction sums of square loadings kumulatif. Nah, dari total variance explained yang ini, ada 3 faktor yang terbentuk dari 7 variabel yang dimasukkan. Masing-masing faktor agent value-nya lebih besar dari 1 atau di atas 1. Faktor 1 agent value sebesar 2,687 dengan varians 38,387%. Faktor 2 agent value sebesar 1,192 dengan varians sebesar 17,27%. Faktor 3 agent value-nya sebesar 1,44 dengan 14,920%. Nah, di sini nilai agent value-nya menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians dari 7 variabel yang dianalisis. Bila semua variabelnya telah dijumlahkan bernilai 7 atau sama dengan banyaknya variabel, maka dari penjumlahannya dapat kita hasilkan yaitu 26,87%, kemudian 11,92%, dan 10,44%. Total varians apabila dari 7 variabel diekstrak menjadi 3 faktor adalah menjadi sebesar 49,23%. Sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar 50,77% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nah, di sini kita bisa melihat kembali komponen matriksnya dari variabel Z gaji hingga variabel Z kunjung memiliki 3 komponen dengan nilai yang berbeda. Di sini dapat kita ketahui bahwa variabel Z gaji korelasi antara variabel gaji dengan faktor 1, faktor 2, dan faktor 3. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel irit masuk ke dalam faktor 1 karena korelasinya paling tinggi di antara faktor yang lain. Kemudian untuk variabel Z komisi, maka variabel masuk ke dalam faktor yang pertama. Kemudian variabel Z bonus masuk ke dalam faktor yang pertama juga. Kemudian variabel Z absen masuk ke dalam faktor 1, variabel Z tes masuk ke dalam faktor 1, variabel Z anak masuk ke dalam faktor 2, dan variabel Z kunjung masuk ke dalam faktor yang ketiga. Nah, setelah melakukan pengujian ulang, maka kita mendapatkan data dari KMO dan Bartlett test yang berbeda pula. Nah, di sini KMO-nya yaitu sebesar 0,555, tetapi masih tetap berada di atas 0,5 dan signifikannya berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,00. Sini communalitiesnya bisa kita lihat dari Z gaji hingga Z anak mengalami perubahan dalam extractionnya, sedangkan dalam inisialnya masih memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 1000. Kemudian di sini kita bisa lihat total variance explained-nya dari komponen 1 hingga 6 memiliki total yang berbeda, kemudian memiliki initial agent values of variance yang berbeda, kumulatif yang berbeda, serta total dan variance yang berbeda.
Nah, di sini kita bisa lihat tabel total variance explain-nya memiliki dua komponen dari extraction sums of square loadings kumulatif, yaitu sebesar 44,088 dan 63,506. Setelah itu kita bisa melihat komponen matriksnya mulai dari Z gaji, Z konsumsi, Z bonus, Z absen, Z tes, dan Z anak memiliki dua komponen dengan nilai-nilai yang berbeda. Nah, setelah saya menjelaskan analisis dari data yang telah diuji pada video sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut dan variabel-variabel yang telah diuji ulang dapat dilanjutkan untuk dianalisis lebih lanjut.